Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 Data Mining B akan menjelaskan hasil pekerjaan kami mengenai exercise dan juga example dari dataset BPI Challenge 2017. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gigi Cendana Putra, dan nanti akan ada teman-teman saya yang juga akan perkenalan sesuai dengan urutan presentasi. Jadi di sini ada example 11.5 di mana dia mengatakan bahwa di sini pakai disco when applied to the BPI Challenge 2020. Ketika dia itu di-apply di dataset BPI Challenge 2017. Gitu. The most infrequent asks have been removed to avoid clutter. The task and the arc with the highest times are indicated in red. Kalau misalnya di visual zoom in di disco, di toolnya kita akan melihat bahwa ada task dengan slowest processing time itu yaitu W access potential fraud selama 3,1 days durasinya. Dan the highest inter-event time atau jarak antara waktu antar event itu adalah antara complete dan juga cancel dengan jarak 27,4 hari. Tapi di sini kita mencoba menggunakan PM4PY. Di sini kita sebelumnya sudah mengekspor sebagai apa DF, sudah kita change menjadi data frame untuk data BPI challenge-nya. Lalu di sini kita target activity-nya adalah W access potential fraud. Nah, kita akan mencari si durasi dari dia. Lalu di sini kita sort value-nya dia, lalu kita akan hitung durasi per instance dari start sampai complete. Yang nantinya kita masukin secara append, kita masukin ke durations. Nah, kalau misal duration-nya itu untuk kita hitung dengan average days-nya, kita simpan di variable average days untuk mencari min dari duration-nya. Lalu dibagi 86.400, di mana ini adalah hari total menit per hari. Lalu di sini ada arc untuk complete sampai cancel, di mana arc-nya kita konsep name-nya start with A, lalu copy. Lalu di sini kita memakai next activity dan juga next time stamp. Menggunakan name-nya itu complete dan juga next activity-nya adalah cancel. Nah, lalu di sini ada waiting menghitungnya untuk waiting time seconds-nya kita memakai transition DF dari next time ke transition DF dari time stamp-nya sendiri. Lalu kita total dari seconds-nya. Lalu untuk average wait yang hasil dari waiting seconds-nya ini kita bagi konversi menjadi hari. Dan di sini ditemukan bahwa min processing-nya adalah 3,85 days. Agak miss dari bukunya, tapi cukup kecil marginnya. Lalu untuk arc dari complete sampai cancel itu ada 28,4 days untuk min waiting time-nya antara kedua event itu. Jadi target buku itu 27,4 days. Untuk example 11.5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Evia akan menjelaskan tentang exercise 11.7. Jadi di mana menggunakan proses mining tool yaitu PM4PY dan Disco itu menggunakan data dari BPI 2017. Itu yang soal pertama, berapa banyak case di event log secara total. Jadi di Disco setelah kita load data dan memproses di sebelah statistiknya itu tertera case dan di PM4PY total case kita hitung dari case itu ada 31.509 kasus. Lalu yang B, main cycle time, itu di Disco, di statistik tadi setelah kita load data itu juga cycle time-nya rata-rata 21,9 hari, di mana di PM4PY setelah kita di average cycle time juga kita menggunakan main dari case stats itu juga memperoleh jawaban 21,9 hari. Lalu yang C, berapa banyak case yang sukses dan berapa main cycle time-nya yang sukses itu setelah kita menerapkan filter mandatorinya itu kita memperoleh jumlah case yang sukses itu ada 17.228 di Disco dan average time-nya atau main case duration-nya itu ada 18,1 hari. Sedangkan di PM4PY juga sama, kita menghitung
sukses case-nya dari sukses count juga, menghitung dari sukses case, di mana sukses case itu dihitung dan sukses average time dihitung dari mean dari sukses case. Menghasilkan 17.228 kasus dan 18,1 hari seperti di DISCO. Lalu selanjutnya berapa case yang unsuccessful dan mean cycle time-nya itu setelah kita apply filter juga itu terdapat 3.720 case yang unsuccessful dari DISCO dan juga main case duration-nya 16,9 hari. Di PM4PY juga setelah dihitung menggunakan land review case itu memperoleh 3.720 kasus dan average time-nya main dari review case-nya itu 16,9 hari sama. Lalu kasus yang dibatalkan cancelled-nya setelah dianalisis dari PM4PY itu memperoleh total 4.436 dari land cancelled case-nya, lalu cancelled average time-nya itu mean dari cancelled case-nya itu diperoleh 23,5 hari. Mungkin itu saja untuk nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Unggul Adi Mulia akan menjelaskan 11.15 with reference to the event log of Business Process Intelligence Unit Challenge 2017. Berapa banyak case where assess potential fraud yang completed dan at least 2 kali di dalam satu case yang sama. Nah, jawabannya pertama kita ada di PM4PY, kita definisikan target activity-nya yaitu assess potential fraud, filter DF-nya sesuai conflict string dan lower case dan sesuai dengan target activity dan lower. In the columns, maka filter DF akan diset pada filter DF transaction yang sama dengan complete. Berarti ini akan hanya life cycle transaction yang complete. Nah, kita akan setelah itu kita akan menghitung case ya, konsep name, kita akan filter kasus yang menyelesaikan minimal at least. Hasil akhirnya analisis untuk aktivitas potential fraud, jumlah kasus di mana aktivitas tersebut selesai minimal 2 kali adalah 13. Untuk exercise 11.18 di sini berapa banyak case yang assess potential yang sama menggunakan resource yang sama. Jawabannya di PM4P ya, kita sama kayak sebelumnya, kita akan mendefinisikan target activity, kita akan memfilter data sesuai target activity dan transaction yang sudah complete, kita akan group count-nya dengan constraint tambahan yaitu resource yang sama, dan kita akan memfilter kondisi di mana instance-nya itu lebih dari group counts itu lebih dari 2. Setelah itu kita akan menghitung hanya case unique, unique cases-nya. Setelah kita melakukan 5 step itu, kita akan mendapatkan hasil analisis aktivitas kita, yaitu lebih dari 2 kali oleh resource yang sama adalah 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Halo, saya Alvin Haristianto. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal berikutnya. Di sini nomor 5 adalah dari example 1110. Untuk deskripsi example-nya adalah sebagai berikut. We consider again the event log dari Business Process Intelligence Challenge yang tahun 2017. We observe that distribution of the cycle time across case has a long tail. Jadi untuk distribusi cycle time itu bisa kita lihat dia ada tail yang sangat panjang di sini. Specifically 96% dari kasusnya itu take less than 45 days to complete, kurang dari 45 hari.
dan sisanya sebanyak 4% itu membutuhkan waktu hingga 169 hari di beberapa case. Sehingga kita ingin menganalisis apa sih yang bikin ini case-case ini tuh lama. Sublog dua kasus 4% yang disebut sebagai slow case atau case yang runningnya itu lebih dari 45 hari. Dan blok yang kedua ada hari. Bisa kita lihat filternya dengan membagi untuk yang slow case menjadi persen. Dan dalam hasil analisisnya, di mana salah satu perbedaan antara keduanya yang terletak di sini adalah yang untuk proses activity O cancel over yang di cancel itu frekuensinya 1018. Activity-nya adalah 1018 untuk O cancel, dan untuk yang kasus 96% ini pada activity yang sama frekuensinya sebanyak 14.649. Lalu masih berhubungan dengan sebelumnya, masih menggunakan Business Process Intelligence Challenge tahun 2017 untuk exercise 1122. Pertanyaannya adalah, does it sometimes happen that a loan offer is cancelled? Apakah kadang-kadang offer loan itu dibatalkan, yang mana ditandai dengan adanya event O_cancelled, offer cancelled. Tapi kemudian offer ini di-accept, yang mana ditandai dengan activity O_accepted. Jika ada kasus tersebut, berapa persentase kasus tersebut muncul? Nah, untuk memfilternya di sini menggunakan DISCO, menggunakan filternya berdasarkan follower, yang mana follower ini kita filter by activity. Kita pilih reference event values-nya adalah O_cancelled dan follower event values-nya adalah O_accepted, yang mana reference event value harus diikuti follower eventnya, yaitu O_accepted, karena kita ingin di cancel tapi kemudian di accept. Di sini menggunakan eventually followed bukan directly followed karena bisa saja dia tidak langsung diikuti oleh O_accept. Untuk hasilnya ialah sebagai berikut, yaitu secara statistik terdapat 46.911 event dan 902 cases dari totalnya 22 activity. Ini untuk untuk teknik menggunakan PM4PY dengan kasus serupa. Hasil analisis di PM4PY memperlihatkan bahwa presentasinya adalah 2,86%, sehingga kesimpulannya adalah ya, hal tersebut terjadi. Kalau di DISCO di sini presentasinya 2%. Di sini mungkin terdapat error pembulatan, makanya terdapat sedikit perbedaan antara PM4PY dengan DISCO. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.